Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan pembelajaran pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam buat junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita jadikan uswatun hasanah dalam segala kehidupan kita. Baiklah, teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas tentang studi Islam sebagai sarana dan penelitian dalam pendidikan. Baiklah, pada materi kali ini, pemateri ada 3. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua adalah saudari Siti Murudinia, dan yang ketiga adalah saudari Muharna. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membahas tentang poin pertama dan poin kedua pada PowerPoint kami yang meliputi objek studi Islam dan urgensi studi Islam. Ke poin yang pertama, objek studi Islam berbicara masalah apa yang dibahas dalam studi Islam itu sendiri. Dalam manajemen studi Islam, yang menjadi sebuah objek dalam pendidikan Islam adalah meliputi muamalah, ibadah, pemikiran manusia, serta ilmu pengetahuan. Berbicara masalah objek mengenai ibadah, yaitu semua ritual dalam Islam, baik itu sholat yang berkaitannya dengan rukun Islam dan rukun iman, semua itu adalah telah dibahas dalam pendidikan agama Islam. Poin tentang pemikiran serta ilmu pengetahuan, apa yang dipikirkan itu semua diatur dalam Islam. Apa semua yang ada dalam ilmu pengetahuan, baik yang sangkut pautnya dengan Islam, religius, atau tentang pendidikan umum, semua sudah diatur dalam Islam. Contoh dalam pendidikan umum seperti ilmu ekonomi atau jual beli, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu matematika, semua ada dalam Islam, sudah tercantum dalam Al-Quran. Mengenai tentang ilmu umum yang menjadi sebuah objek dalam pendidikan Islam atau studi Islam, terpaut dengan program studi teman-teman, yaitu ilmu pengetahuan alam, telah diatur tentang bagaimana struktur alam, bagaimana proses terjadinya sebuah mekanisme alam seperti hujan dan lain sebagainya. Itu sudah terbukti dalam Al-Quran yang telah diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, mengenai objek dalam studi Islam itu banyak hal. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang segala kegiatan profesi manusia. Jadi, bukan hanya pendidikan. Sebenarnya, semua pekerjaan manusia seperti misalnya pekerjaan menjadi sebuah guru, menjadi sebuah pengusaha, menjadi sebuah dokter, semua telah diatur dalam Islam. Islam adalah agama yang penuh aturan, tetapi tidak menekan, tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah mereka tertekan dengan aturan Islam atau tidak? Jadi mungkin itu saja tentang objek atau hal-hal yang dibahas dalam studi Islam. Kita melangkah ke poin yang kedua. Poin yang kedua tentang urgensi studi Islam. Berbicara masalah urgensi itu adalah sebuah kebutuhan mendesak atau kebutuhan penting dalam situasi yang ada saat ini. Situasi saat ini terpaut pada era 4.0, era 4.0, yaitu era berkembangnya sebuah teknologi dan globalisasi. Tentang berkembangnya era ini jadi 4.0, mekanisme pendidikan Islam banyak terpengaruh. Jadi, pendidikan Islam sangat dibutuhkan kepada perkembangan
peserta didik meliputi mahasiswa, siswa dan lain sebagainya untuk perkembangan sikap, mental, dan perilaku mereka untuk sesuai dengan tatanan dan syariat Islam. Pada kenyataannya, dalam era 4.0, kondisi masyarakat, situasi masyarakat sangat banyak melenceng dari agama Islam. Sholat sudah banyak lagi kita temukan, banyak orang yang tidak sholat, apalagi berbagi antar sesama. Jadi masyarakat saat ini butuh bimbingan Islam. Inilah yang menjadi sebuah urgensi atau kebutuhan mendesak, kebutuhan penting manusia tentang Islam. Itulah urgensi pendidikan Islam. Jadi mungkin ini saja tentang urgensi atau mengapa studi Islam menjadi sebuah kebutuhan penting pada kondisi saat ini. Dan poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Esti Timurdinia. Kepadanya dipersilakan. Adapun saya sebagai pemateri kedua ingin membahas tentang studi Islam sebagai disiplin ilmu. Itu di Barat dikenal dengan studi Islamik. Adapun di dunia Islam dia itu dibahas dengan dirasa Islamiyah. Sesungguhnya telah didahului oleh adanya perhatian besar terhadap disiplin ilmu agama yang terjadi pada abad ke-19 tahun yang lalu di dunia Barat, dengan ditandainya dengan munculnya berbagai macam karya-karya, baik itu dari Jerman maupun dari Belanda. Tidak hanya di Barat, di Asia pun muncul berbagai orang-orang hebat yang membahas tentang hal tersebut. Seperti di Jepang muncul J. Takakusu yang berjasa memperkenalkan Buddhisme pada penghujung abad ke-19, dan T. Suzuki dengan sederetan karya ilmiahnya dengan Zen Buddhisme. Masih banyak yang lainnya yang membahas tentang agama-agama. Adapun yang dari India, yang dari London, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan dunia Barat, ilmu agama di dunia Islam telah banyak muncul, seperti Al-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad bin Hambal. Dalam bidang ilmu tafsir dikenal tokoh seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Zamakhsyari, dan sebagainya pada sekitar abad kedua dan keempat Hijriah. Pada akhirnya muncullah para tokoh-tokoh abad ke-19 seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan abad ke-20 seperti Mustafa Al-Maraghi, penulis tafsir Al-Maghribi. Di bidang kalam pun muncul beberapa tokoh-tokoh besar. Walaupun secara realitas studi Islam agama keberadaannya tidak terbantahkan, tetapi di kalangan para ahli masih terdapat perdebatan di sekitar permasalahan tersebut. Apakah ia dapat dimasukkan di dalam bidang ilmu pengetahuan atau tidak? Mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama itu jauh berbeda, pembahasan di sekitar permasalahan ini banyak dikemukakan oleh para pemikir Islam. Amin Abdullah misalnya mengatakan jika penyelenggara dan penyampaian Islamic Studies atau studi Islam atau dirasa Islamiyah hanya mendengarkan dakwah keagamaan di kelas, lalu apa bedanya dengan kegiatan pengajian dan dakwah yang sudah ramai diselenggarakan di luar bangku sekolah? Merespon sinyalemen tersebut, menurut Amin Abdullah, pangkal tolak kesulitan pengembangan skop wilayah kajian studi Islam atau dirasa Islamiyah berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara yang bersifat normatif dan historis. Pada tataran normatif, kelihatan Islam kurang pas kalau dikatakan sebagai disiplin ilmu. Sedangkan untuk dataran historis,
nampaknya relevan untuk dijadikan sebagai disiplin ilmu. Tidak hanya kesukaran yang dihadapi oleh seorang agamawan saja, melainkan dosen dan guru pun juga mengalami hal yang sama. Banyak dijumpai seorang guru atau dosen yang tidak mengerti fungsi dan substansi mata pelajaran atau mata kuliah yang mereka ajarkan, sehingga banyak murid atau mahasiswa yang tidak memahami apa yang sebenarnya mereka pelajari. Sungguh sangat ironis. Pada tataran normativitas, studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantis, apologis, sehingga muatan analisis, krisis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah produk sejarah terdahulu kurang bagus. Dengan demikian, secara sederhana dapat ditemukan jawabannya bahwa dilihat dari segi normatif sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka Islam lebih merupakan agama yang tidak dapat diberlakukan kepadanya paradigma ilmu. Ilmu pengetahuan yaitu paradigma analisis, krisis, metodologis, historis, dan empiris. Sebagai agama, Islam lebih bersifat memihak, romantis, apologis, dan subjektif. Sedangkan jika dilihat dari segi historisnya, yakni Islam dalam arti yang dipraktikkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman, Islamic Studies, atau dirasa Islamiyah. Baiklah, mungkin sampai itu saja yang dapat saya bawakan sebagai pemateri kedua, dan saya alihkan ke pemateri ketiga yaitu Muharna. Dengan ini saya persilakan. Saya pemateri ketiga akan memaparkan materi studi Islam dan sains Islam. Yang pertama yaitu studi Islam. Studi Islam sekarang berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik Islam maupun yang bukan non-Islam. Jadi, di sini pengertian studi Islam merupakan upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya, studi Islam dibagi menjadi 4 komponen. Pertama yaitu doktrin dan sejarah Islam. Kedua, bahasa Arab. Ketiga, ilmu-ilmu sosial. Keempat, sejarah dan sosiologi. Kemudian poin yang kedua mengenai sains Islam. Selanjutnya poin yang kedua yaitu sains Islam. Berbeda pula dengan apa yang disebut dengan sains Islam. Sains Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Hussein Nas adalah sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad kedua Hijriah, seperti kedokteran, astronomi, dan lain-lain sebagainya. Secara singkat, pengertian Islamic Science menurutnya ada 4 pendekatan terhadap sains Islam. Pertama yaitu pendekatan apologetis, di mana teori-teori sains dan penemuan-penemuan ilmiah dicocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diyakini mengantisipasinya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan filosofis, di mana pembahasan sains Islam itu difokuskan pada landasan epistemologisnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan historis, yaitu menitik beratkan pengungkapan fakta dan data tertulis. Kemudian adapun yang keempat adalah pendekatan praktis. Menurut eksponen pendekatan ini, sains Islam tidak cukup
hanya diwacanakan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik hidup keseharian. Itulah materi yang sempat dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.